Yes, dari mati. Kenapa di sini aku Sistemnya guys. kalau anak mati langsung pindah tuh lampu RGB udah betul lagi ya tadi aduh banyak nah kalau connection ya tiba-tiba Jadi hard copy sudah disampaikan. Namun demikian tadi penasihat hukum ada menyampaikan ada koreksi ya, biar semua juga mendengar. Yang dikoreksi halaman berapa saja? Oh, izin yang mulia, pertama di halaman 122 di keterangan saksi Dr. Oki yang ada kata 19 kali, seharusnya itu 9 kali. Mohon izin yang mulia. Selanjutnya Sebentar, 9 kali 122 yang awalnya 19 menjadi 9 kali. Oke. Terus selanjutnya di halaman 138 ya, di petitum nomor 6. Ya, silakan dilanjutkan. Petitum poin 6 itu ada kesalahan penulisan, seharusnya terdakwa Nikita Mirjani. Demikian ya mulia. Jadi demikian ya, dari penuntut umum bisa mengikuti ya. Ada 2 halaman sudah disebutkan, dari 19 kali menjadi 9. Ada terdakwa apa ini nggak terbaca menjadi Nikita Mirjani, gitu ya.
Betul ya Mulia. Mohon izin. Jadi untuk pledoi dari terdakwa melalui penasihat hukumnya sudah dibacakan, sudah diserahkan hard copy-nya, juga soft copy-nya juga sudah dikirim ya. Pertanyaan selanjutnya dari terdakwa, apakah akan mengajukan pledoi tersendiri? Ada yang mulia. Ada berapa halaman? Nggak banyak yang mulia, cuma sedikit. Pertanyaannya ada berapa halaman? Ini ada 20 halaman yang mulia. 20 halaman. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, teman-teman media yang selalu mengawal persidangan saya yang saya cintai. Nota pembelaan pledoi ini saya beri judul Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata menjadi kriminalisasi dengan tuduhan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengawali pembukaan nota pembelaan atau pledoi ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia karena dengan sabar memimpin proses persidangan ini. Perdebatan yang sering terjadi dalam ruang sidang ini haruslah sama-sama kita maknai sebagai suatu upaya untuk menemukan dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Sehingga jika perdebatan dalam proses persidangan ini diartikan sebagai sebuah perbuatan tidak sopan seperti yang dikatakan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka artinya jaksa penuntut umum sendiri juga berlaku tidak sopan di persidangan ini. Sebelum saya menjelaskan hal-hal yang menjadi poin penting dalam nota pembelaan atau pledoi ini, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai asal-usul peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga ini melibatkan saya dan dalam permasalahan hukum. Bapak Hakim yang mulia, awalnya pada sekitar awal bulan Oktober 2024, saya melihat begitu banyak maraknya masalah produk skincare yang berbahaya beredar di media online, media sosial, termasuk produk skincare milik PT Glavicia RMA Group. Produk ini sebelumnya sudah banyak orang yang mereview di media sosial. Salah satunya produk skincare yang bernama Glowing Booster Cell yang mereview adalah Dr. Samira yang juga sebagai dokter kecantikan. Dalam hasil review yang dilakukan Dr. Samira, kemudian saya repost kembali di media sosial saya dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat luas kalau tidak mau kulitnya rusak, hati-hati dalam menggunakan produk kecantikan. Di situ saya hanya ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak tertipu dengan skincare atau produk kecantikan yang overclaim, overpriced, dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa saya sampaikan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya tidak pernah mereview produk milik PT Glavicia RMA, produk yang bernama Glowing Booster Cell dengan review yang jelek-jelek. Yang saya lakukan hanya sebatas merepost kembali postingan Doktif terkait produk milik PT Glavicia RMA Group yang bernama Glowing Booster Cell di akun media sosial TikTok bernama @nikita_huruhara. Bahwa atas repost yang saya lakukan tersebut, kemudian Reza Gladys berupaya dengan cara apapun ingin bertemu dengan saya. Reza Gladys menghubungi Dr. Oki karena Reza Gladys tahu saya berteman akrab dengan Dr. Oki. Sehingga Reza Gladys meminta bantuan kepada Dr. Oki agar dapat dipertemukan dan bisa berkomunikasi dengan saya. Dr. Oki bertanya kepada Reza Gladys, apakah keduanya mau ketemu Nikita Mirzani? Dijawab oleh Reza Gladys mau silaturahmi dan berbicara mengenai produk skincare Glowing Booster yang pernah direview oleh Nikita Mirzani. Sehingga Dr. Oki menyarankan kepada Reza Gladys untuk berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Bahwa setelah itu terjadilah percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp. Di dalam percakapan itu, pada intinya Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Sehingga ketika Ismail Marzuki ketemu saya di rumah pada sekitar bulan November 2024,
Ismail Marzuki memberitahukan kepada saya bahwa Reza Gladys ingin bertemu saya. Mail menyampaikan kepada saya tentang keinginan Reza Gladys mau bertemu saya. Informasi itu juga saya dengar dari Dr. Oki, di mana Dr. Oki menyampaikan kepada saya kalau Reza Gladys ingin bertemu saya. Keinginan Reza Gladys ingin bertemu saya karena saya pernah repost postingan Doktif atau Dr. Samira terkait produk skincare milik Reza Gladys, karena Reza Gladys tahu kalau postingan saya di media sosial ini cepat viral di Indonesia. Bahwa selanjutnya saya menyampaikan kepada Ismail Marzuki apa tujuan Reza Gladys mau ketemu saya. Kemudian Mail bilang Reza Gladys mau silaturahmi. Saya katakan, iya silaturahmi itu mau ngapain? Pasti ada tujuannya mau silaturahmi ke saya. Tidak mungkin tiba-tiba datang mau silaturahmi dengan saya kalau sebelumnya saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Kemudian saya bilang juga kepada Mail, sampaikan kepada Reza Gladys, kalau mau ketemu saya nggak ada duitnya nggak usah, cuma buang-buang waktu saya saja. Saya nggak mau ketemu kalau nggak jelas, karena saya sangat amat trauma. Biasanya ketemu orang saya cuma dijadikan konten untuk keperluan mencari keuntungan sendiri. Bahwa Mail menyampaikan ke saya, katanya Reza Gladys ingin ketemu saya berkaitan dengan perbuatan saya yang merepost kembali postingan dokter detektif terkait produk milik PT Glavitsia RMA Group yang bernama Glowing Booster Cell. Reza Gladys melalui Ismail Marzuki meminta agar saya tidak speak up masalah kedekatannya dengan Waria Tublas. Reza Gladys juga mau mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, dan meminta agar saya pasang badan apabila ada orang lain yang menjelek-jelekan produk Reza Gladys. Atas hal tersebut, kemudian saya sampaikan kepada Mail, bilangin ke Reza Gladys kalau dia mau produknya tidak dijelek-jelekin sama orang, dia bikin yang bagus. Saya mau bantu Reza Gladys kalau dia sudah memperbaiki produknya dan produk Glowing Booster Cell yang sudah beredar di seluruh, ditarik semua dari pasar yang diperjualbelikan secara bebas. Bahwa setelah itu saya tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana. Tiba-tiba Ismail Marzuki bilang ke saya, "Cong, udah deal sama Reza Gladys masalah yang kemarin." Terus saya bertanya, lu deal-dealan apa sama Reza Gladys? Dijawab sama Mail, itu masalah permintaan Reza agar saya tidak speak up masalah kedekatannya dengan Waria Tublas. Permintaan Reza Gladys mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, dan permintaan Reza Gladys agar saya pasang badan apabila ada orang lain menjelek-jelekan produk Reza Gladys. Sehingga saya tanya, berapa biaya? Dan itu untuk berapa lama? Ismail Marzuki bilang, saya deal dengan sama Reza Gladys 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Saya bilang ke Mail, kalau 4 miliar itu untuk 1 tahun, kecil Mail, dengan jangka panjang 1 tahun. Akhirnya saya bicara dengan Dr. Oki. Saya bilang, Dr. Oki, Reza Gladys ngajak saya bekerja sama. Mau bayar saya 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Aman gak nih? Lalu Dr. Oki, iya gak apa-apa. Reza Gladys, ia sudah aku anggap seperti tete aku sendiri, terima aja. Atas dasar itulah kemudian saya bilang kepada Mail, oke, tidak apa-apa, terima saja uangnya. Karena saya sudah bicara dengan Dr. Oki. Selanjutnya Ismail berkomunikasi lagi dengan Reza Gladys. Saya tidak tahu apa pembicaraannya, tapi tiba-tiba Ismail Marzuki bilang, nanti uang pembayarannya bagaimana? Karena saya ditanya Mail, makanya saya bilang kepada Mail, uang 2M transfer ke PT Bumi Parawisesa untuk pembayaran rumah yang sudah saya beli sejak tahun 2023, dan pembayaran 2M lagi diambil cash atau tunai oleh Ismail Marzuki dari Reza Gladys. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa setelah 1 bulan berlalu terkait dengan kesepakatan kerjasama tersebut, pada bulan Desember 2024 saya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar tuduhan melakukan pemerasan. Ternyata saya telah dijebak oleh Reza Gladys. Seandainya saya tahu kalau uang 4 miliar yang saya terima tersebut bukan hasil kesepakatan kerjasama terkait permintaan tolong Reza Gladys dengan dalil mengajak kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, maka uang itu akan saya kembalikan karena uang 4 miliar itu kecil bagi saya. Untuk saya
maka uang itu akan saya kembalikan karena uang 4 miliar itu kecil bagi saya. Untuk saya kembalikan lagi sebab saya bukan orang yang berasal dari keluarga yang miskin. Saya adalah seorang public figure, seorang artis yang terkenal di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Jangankan diminta untuk bekerja sama memperbaiki nama baik orang, diminta untuk tidak berbicara saja, orang-orang harus bayar mahal kepada saya. Bahwa dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum berkali-kali mengatakan dan menyimpulkan bahwa pemberian uang yang dilakukan Reza Gladys kepada Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa. Padahal jika mendengar bukti rekaman percakapan antara Ismail dan Reza Gladys didengar dengan jelas Reza Gladys meminta bantuan Ismail Marzuki. Adapun rekaman tersebut dinarasikan dalam bentuk kalimat sebagai berikut. Halo dok, halo gimana Main? Iya dok. Jadi maunya kayak gimana? Jadi maunya dokter kayak gimana? Ya aku kan dari dulu orangnya nggak pernah mau ribut. Aku pengennya sama semua orang baik-baik aja. Jangan sama waria itu. Aku tahu dari dokter Oki. Terus aku kaget dan bahkan aku bilang jangan bawa-bawa aku. Aku nggak mau ribut-ribut loh. Gitu intinya. Kalau yang ini aku ikut aja sama Mahil karena aku bingung. Jadi dokter Reza maunya gimana? Apa nih kita tetap speak up apa gimana? Ya janganlah Mahil, aku pengennya yang baik-baik aja. Aku bingung, aku pengen baik dan pengennya selesai Mahil. Jadi gini dok, kalau misalnya emang pengen buat kita tidak speak up, gini aja dok, kita fair-fairan aja dok. Ya aku ngerti karena canggung, karena aku orangnya gak enakan gitu deh Mahil. Ya santai-santai, sebenarnya Mahil juga gak enakan, tapi manusia kalau mau ditutup mulutnya ya pakai apa? Ya pakai uang, gitu aja sebenarnya. Jadi kalau dokter Oki, jadi kalau dokter pengen minta nih kita untuk tidak speak up, bisa aja dok, tinggal kasih aja makan, istilahnya kan begitu. Soalnya kalau sudah speak up semuanya pada kena dok. Ya udah gimana baiknya aja Mail atur aja, aku bingung sambil ketawa Reza Gladys. Ya udah Mail kalau nyebutin nominal gak enak. Ya udah Mail kalau nyebutin nominal gak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya dokter tidak keberatan Mail menyebut nominal gak apa ya Reza Gladys. Iya gak apa-apa Mail sambil ketawa. Saya nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Jadi kalau misalnya dokter Oki lagi itu namanya dokter-dokteran semua. Jadi kalau emang dokter mau nih kita tidak speak up dan dokter pengen ada di side-nya di kita, dokter tinggal kasih duit aja 5M. Menurutnya di kita itu mahal dok. Tapi Kak Niki bisa bantu kan? Aku kan pengen baikan, aku nggak mau berantem, aku sama siapa aja nggak pernah ribut. Iya santai-santai, jadi nominal yang tadi aku sebut itu aja sih soalnya mulut dia mahal kan doer. Emang mahal dok, nanti kalau misalnya pengen ketemu mau silaturahmi ya nggak apa-apa nanti Maya ketemuin kok. Yang penting ada uang tutup mulutnya dok, pokoknya itu nominal tadi harus sebutin. Maya gimana? Dokter Reza aja, Reza Gladys, oke Maya sambil ketawa. Kalau dokter pengen kita nggak speak up, adem ayam ya segitu. Kalau dokter maunya kita speak up terserah. Tapi jangan Mahil. Kalau itu aku bisa nego nggak Mahil? Maksudnya nanti aku ngobrol dulu sama suami aku. Masih bisa apa gimana Mahil? Maksudnya biar cepat selesai semua ini Mahil. Ya nanti coba ya Mahil lihat dulu gimana. Reza Gladys, ya tolonglah Mahil, aku juga udah sebulan nggak live. Bohong. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Reza Gladys dan Autobang Mufid memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi melakukan conference call bertiga yaitu saksi Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama dan dalam percakapan itu saksi meminta tolong kepada Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Bahwa kemudian saksi melanjutkan percakapan di telepon berdua dengan Ismail Marzuki. Pada saat saksi berkomunikasi dengan Ismail Marzuki ada angka 5 miliar itu. Pada saat itu saksi berkata, gimana Mail saya nggak enak, nggak apa-apa bilang aja. Kemudian Ismail bilang nggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Iya Mail nggak apa-apa. Mail kemudian menjawab dari kita mintanya 5 miliar ya, dan saksi nego minta jadi 4 miliar. Bahwa saksi sepakat dengan saksi Ismail Marzuki untuk memberikan uang 4 miliar. Bahwa saksi memberikan uang itu kepada saksi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani tidak speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk Labusya yang sering direview oleh Doktif berhenti. Bahwa dari rekaman percakapan pembicaraan antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys di atas yang dinarasikan ke dalam bentuk kalimat serta keterangan dari Reza Gladys dan suaminya Autobang Mufid,
maka kesimpulan faktanya tidak ada pemaksaan dari Ismail Marzuki kepada Reza Gladys dalam hal menyerahkan uang kepada Ismail Marzuki sebesar 4 miliar. Bahwa apabila mengikuti cara berpikir jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutannya yang menyimpulkan Reza Gladys dipaksa atau terpaksa memberikan uang, maka dapat disimpulkan sebenarnya tujuan dari Reza Gladys meminta pertolongan kepada saya melalui perantara Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan Reza Gladys yang sudah menjual produk glowing booster cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Artinya, jaksa penuntut umum juga telah melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan karena tujuan Reza Gladys memberikan uang kepada saya adalah agar saya Dinta Reza tidak sikap mengenai produk glowing booster cell yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa jika Reza Gladys yang melakukan pemberian uang sebesar 4 miliar tersebut kepada saya melalui Ismail Marzuki dikatakan terpaksa, maka keterpaksaan pemberian uang tersebut dilakukan Reza Gladys dalam rangka untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukannya dengan demikian. Apakah saudari saksi Reza Gladys yang telah menutupi kejahatannya dapat dikatakan sebagai korban dalam perkara ini? Dan jika Reza Gladys dikatakan sebagai korban, maka hal itu akan merusak sendi-sendi keadilan dan penegakan hukum sebab akan banyak sekali orang di negeri ini yang dapat berkamuflase seolah-olah menjadi korban padahal sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan yang harus dibasmi di negara ini. Bahwa dengan demikian, jika saya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka secara hukum seharusnya Bapak Hakim yang mulia juga harus memberikan hukuman kepada Reza Gladys dan jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Silakan penyerahkan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Bahwa perlu untuk saya sampaikan kembali, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys yang ingin bertemu dengan saya karena produknya telah direview jelek-jelek oleh Dr. Samira atau Dr. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp seperti yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya, fakta lain terkait adanya permintaan tolong Reza Gladys juga terbukti berdasarkan chattingan WhatsApp antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tertanggal 14 Oktober 2024. Di dalam percakapan itu terlihat dengan jelas bahwa Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Reza Gladys terlibat yang selalu aktif dalam melakukan komunikasi dengan Ismail Marzuki. Reza Gladys juga bahkan melakukan tawar-menawar yang wajar dan pada akhirnya mencapai kesepakatan harga dengan Ismail Marzuki. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dan tidak ada rasa takut dalam diri Reza Gladys selama berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Yang ada hanyalah proses bisnis yang normal dan terjadi atas dasar kesadaran penuh dari Reza Gladys.
bahwa fakta di persidangan secara terang-benderang menunjukkan adanya komunikasi dan negosiasi bisnis harga antara Reza Gladys dan Ismail Marzuki, di mana nominal awal yang disebutkan Ismail Marzuki atas permintaan Reza Gladys adalah sebesar 5 miliar, kemudian ditawar oleh Reza Gladys dengan minta menjadi 4 miliar. Penawaran itu juga dilakukan oleh Reza Gladys berkomunikasi dengan Autobom Mufid, dan hasilnya antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys menyepakati nilai harga sebesar 4 miliar. Sehingga dengan fakta ini maka membuktikan secara jelas bahwa hubungan antara Reza Gladys dengan Ismail Marzuki merupakan hubungan para pihak dalam kontraktual bisnis yang bersifat komersial dan setara atau equal. Terlebih lagi, Reza Gladys dan Autobom Mufid dalam persidangan ini dengan tegas dan jelas mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki. Bahwa dengan fakta tersebut maka kesimpulan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang mengatakan Reza Gladys terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar kepada Ismail Marzuki terbukti merupakan kesimpulan yang bohong dan membangun rekayasa fakta hukum. Padahal jelas dan tegas Reza Gladys dan Autobom Mufid dalam persidangan ini mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki. Fakta ini sudah terungkap di persidangan dan juga beredar luas dalam video yang ada di media sosial. Mana mungkin Reza Gladys merasa terpaksa atau terancam memberikan uang kepada Ismail Marzuki, tapi mengatakan nanti ingetin aku lagi ya kalau udah 1 tahun. Mana ada orang sehat apa pikirannya mau diingatkan kembali untuk diancam, dipaksa atau diperas uangnya. Hanya orang bodoh yang mau mengingatkan kembali, mau diancam, dipaksa, diperas untuk memberikan uang setelah 1 tahun kemudian. Berdasarkan hal itu, terbukti tuntutan jaksa penuntut umum merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak oleh Bapak Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan saya dipenjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar adalah tuntutan yang mengandung kebencian, sakit hati, dan dendam pribadi. Hal ini jauh sebelumnya sudah saya prediksi, karena pada saat terjadi perdebatan di ruang sidang antara saya dengan jaksa, mohon maaf saya nggak tahu namanya tapi badannya gendut, mengatakan kepada saya kalimat seperti ini, "Oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya." Minggu lalu dibuktikan dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa dengan adanya kalimat "oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya" yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi yang badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan lebih condong mengedepankan kesewenang-wenangannya dimiliki untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi perdebatan yang terjadi di ruang sidang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk perbuatan yang tidak sopan. Saya katakan di sini, saya bukan seperti orang lain yang bisa diatur-atur oleh jaksa, dan saya juga bukan orang yang bisa mengikuti apa keinginan jaksa dari penuntut umum seperti yang selama ini dilakukan jaksa. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa saya meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar, sebab perkara ini adalah perkara yang dimulai dari adanya hubungan hukum perdataan di mana Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Reza Gladys meminta bantuan kepada saya yang notabene saya adalah seorang public figure, artis yang terkenal. Tentu harus ada nilai ekonomis yang harus dibayar, sehingga terjadilah kerjasama dengan pembayaran sebesar 4 miliar yang disepakati oleh Reza Gladys dan Ismail Marzuki. Dalam perkara ini tidak melibatkan masyarakat, apalagi masyarakat berskala nasional. Jaksa jangan mengklaim perbuatan saya telah meresahkan masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang resah dengan saya. Justru perbuatan saya yang memberikan edukasi kepada masyarakat adalah perbuatan baik.
Saya mau bertanya sama jaksa, mumpung bisa ditanya ya. Masyarakat mana jaksa yang saya resahkan? Tolong terdakwa ya dibaca saja ya. Ya, karena kemarin bahwa meresahkan masyarakat yang mulia izin. Karena jaksa tidak bisa menjawab, saya bertanya kepada masyarakat yang ada di belakang perbuatan saya, perasaan kalian tidak? Tidak. Saya ingatkan lagi kepada terdakwa ya untuk membacakan pledoinya. Tidak usah minta komentar siapapun ya. Saya ingatkan sekali lagi terakhir ini ya. Ya, sudah yang mulia. Soalnya kemarin jaksa mau bawa Terakhir ya. yang mulia. Silakan dibaca. Ya. Perbuatan saya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan stiker berbahaya merasakan kalian nggak yang mana kenyataannya membahayakan wajah orang. Bahwa selanjutnya dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum juga menyimpulkan bahwa saya bersikap tidak sopan dan merusak nama baik martabat orang lain. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar. Sebab selama dalam proses persidangan, Bapak Hakim yang mulia tidak pernah memberikan statement bahwa saya berlaku tidak sopan dalam persidangan ini. Perdebatan yang terjadi dalam ruang sidang bukan bentuk perbuatan saya yang tidak sopan, karena hal itu adalah hal yang wajar dalam setiap proses peradilan pidana. Apalagi perdebatan itu terjadi di depan Bapak Hakim. Ingat ya jaksa, dalam persidangan ini yang memimpin persidangan adalah Bapak Hakim yang mulia, bukan jaksa yang memimpin persidangan ini. Jangan merasa berkuasa di sini kalau saya disebutkan berlaku tidak sopan dalam persidangan ini. Lantas bagaimana dengan jaksa yang memvideokan saya dan penasihat hukum saya di persidangan? Itu lebih tidak sopan. Bahkan saya katakan jaksa kurang ajar. Reza Gladys sendiri telah merusak nama baik dan martabatnya karena menjual produk skincare yang overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Di samping itu, Reza Gladys mengklaim bahwa produk itu adalah miliknya. Ternyata di persidangan terungkap fakta bahwa itu adalah milik River Skin yang sudah ditempel stiker oleh Reza Gladys, kemudian diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Jadi terbukti, bukan saya yang merusak nama baik dan martabatnya, melainkan Reza Gladys sendiri yang merusak dirinya sendiri dalam fakta persidangan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat. Tuntutan jaksa penuntut umum tentang pasal 45 ayat 10 huruf A Junto 27B ayat 2 Undang-Undang ITE bahwa dalam surat tuntutan pada halaman 127 dan 135 jaksa penuntut umum pada intinya menyimpulkan terdapat 4 gambar berupa gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Glavitcha yang telah diburamkan tanggalnya tersebut akan dikirimkan kepada Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys yang seolah-olah glowing booster cell tersebut masih diperjualbelikan oleh Reza Gladys. Padahal Reza Gladys sudah tidak menjual glowing booster cell sekaligus dengan produknya sejak awal tahun 2022. Bapak Hakim yang mulia, inilah yang saya bilang tuntutan jaksa merupakan tuntutan sakit hati dan tuntutan kebencian. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu? Dalam persidangan ini terungkap fakta-fakta glowing booster cell yang diperjualbelikan oleh Reza Gladys adalah milik orang lain, yaitu milik River Skin yang ditempeli stiker oleh Reza Gladys bersama suaminya. Fakta ini diakui dan dibenarkan sendiri oleh Reza Gladys dalam persidangan ini. Fakta ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Dr. Oki, Dr. Samira. Reza Gladys dalam berita acara pemeriksaan mengatakan miliknya. Ternyata di persidangan Reza Gladys mengakui itu milik orang lain yang sudah ditempel stiker kemudian dijual di e-commerce. Artinya dalam persidangan ini Reza Gladys sudah memberikan keterangan palsu dan harus ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, melalui nota pembelaan pledoi ini, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk mengeluarkan surat penetapan tersangka untuk Reza Gladys dan suaminya atau Bang Mufid yang sudah menjadi saksi palsu di depan fakta persidangan.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan jaksa yang mengatakan saya menggunakan 4 gambar berupa gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell dilapiskan sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys terbukti merupakan kesimpulan yang mengandung bohong dan rekayasa hukum yang menolak seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2, delik inti dari pasal ini adalah ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Kalau dikaitkan dengan fakta-fakta terungkap di persidangan, maka terbukti tidak ada ancaman pencemaran yang saya lakukan kepada Reza Gladys. Jika Reza Gladys mengatakan dirinya saya cemarkan karena saya mengatakan dia abu-abu, kurus di dalam sosial media saya, maka hal itu tidak termasuk sebagai sebuah ancaman pencemaran sebab saya mengatakan Reza Gladys abu-abu kurus setelah mengetahui bahwa saya dijadikan tersangka atas tuduhan pemerasan, padahal uang yang diberikan Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki adalah uang hasil kerjasama. Bahwa selanjutnya ancaman akan membuka rahasia jika dikaitkan dengan fakta persidangan saya sama sekali tidak pernah mengancam Reza Gladys untuk membuka rahasia terkait dengan produk glowing booster cell. Yang ada saya merepost produk itu karena sebelumnya produk tersebut sudah direview oleh orang lain, termasuk direview oleh Dr. Samira atau Dokter di media sosialnya. Sehingga hal itu tidak lagi menjadi sebuah rahasia karena sudah diketahui oleh banyak orang. Bahwa seperti yang sudah saya sampaikan di atas sebelumnya, jika produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa penuntut umum, lantas kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Artinya tidak ada lagi rahasia terkait dengan glowing booster cell karena sejak tahun 2024 sudah tidak diperjualbelikan. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak dilakukannya? Bahwa dengan analisa tersebut maka delik inti dari unsur pasal ini yakni ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada perbuatan diri saya. Oleh karenanya secara hukum Bapak Hakim yang mulia harus membebaskan saya atau setidak-tidaknya Bapak Hakim yang mulia menyatakan saya lepas onslah dari semua dakwaan dan tuntutan hukum. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, tuntutan JPU tentang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU bahwa dalam 3 Undang-Undang TPPU delik inti dari unsur pasal ini adalah dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Hal ini lebih aneh dan tidak berdasarkan hukum sebab apabila unsur dari pasal ini dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka sangat tidak mungkin saya dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang jika uang sebesar 2 miliar yang ditransfer Reza Gladys ke PT Bumi Parawisesa tertulis jelas notifikasinya adalah nama saya dan uang itu diperoleh dari hasil adanya sebuah kesepakatan kerjasama tentang permintaan Reza Gladys agar dibantu memulihkan nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Dr. Samira atau Doktif. Bahwa tidak ada harta yang saya samarkan atau saya sembunyikan asal usulnya. Semua jelas pembeliannya. Semua jelas pembeliannya. Rumah yang saya beli di PT Bumi Parawisesa sudah jelas menggunakan nama saya pribadi. Untuk pembayaran pun atas nama saya. Rekening yang digunakan pun atas nama saya. Kemudian saya bukan orang yang menjadi bagian dari PT Bumi Parawisesa. Saya juga bukan orang yang mengendalikan perusahaan tersebut. Sehingga dengan fakta itu saya tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Bahwa tuntutan 11 tahun dengan denda 2 miliar dari jaksa penuntut umum kepada saya menggambarkan betapa bobroknya dan betapa rusaknya moral dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini. Karena berdasarkan data yang saya peroleh dari Indonesia Corrupt Watch atau ICW sejak tahun 2020 sampai 2024, tuntutan dalam ruang lingkup korupsi yang di dalamnya ada tindak pidana pencucian uang yang merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar, rata-rata tuntutan berkisar di antara 5 sampai 6 tahun. Terhadap pelaku korupsi yang di dalamnya juga terdapat tindak pidana pencucian uang hanya dituntut berkisar di angka 5 sampai 6 tahun. Kemudian dalam
dalam beberapa bulan terakhir ini ada juga kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak 271 triliun dituntut 12 tahun penjara. Jika dibandingkan dengan kasus saya, maka terlihat jauh sekali perbedaannya dan perbandingannya beribu-ribu kali lipat. Separah apa sih kasus saya? Separah apa sih kasus ini di mata jaksa penuntut umum? Kenapa jaksa penuntut umum bisa mengasumsikan kerugian Reza Gladys lebih berdampak besar dibandingkan dengan kerugian negara? Dengan kerugian keuangan negara yang mencapai ratusan miliar, bahkan ratusan triliun. Kenapa Reza Gladys begitu spesial di mata jaksa penuntut umum sampai-sampai tuntutannya melebihi kasus korupsi yang di dalamnya ada pencucian uang merugikan ratusan miliar bahkan triliunan uang negara? Melalui nota pembelaan ini saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Menko Polhukam untuk memberikan perhatiannya. Terlepas mungkin kasus ini tidak penting bagi Bapak Presiden, Bapak Polhukam, tapi harus pahami bahwa kasus ini mata masyarakat Indonesia. Cerminan hukum betapa bobroknya dan betapa rusaknya moral dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini. Tergambar dari adanya surat tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut saya 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar subsidiar 6 bulan. Dalam perkara ini terdapat banyak sekali kejanggalan karena ancaman pencemaran tidak terbukti, ancaman membuka rahasia tidak terbukti, pemerasan tidak terbukti. Bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan ini semua mengarah kepada adanya kesepakatan kerjasama yang dibangun atas nama bisnis. Tidak ada unsur pemerasan yang saya lakukan. Terbukti dari adanya percakapan antara Reza Gladys dengan cengengesan berbicara dengan Ismail Marzuki. Kemudian terbukti juga adanya chat WhatsApp dari Reza Gladys kepada Ismail Marzuki. Tapi sangat aneh, tiba-tiba disimpulkan saya melakukan tindak pidana pencucian uang. Kepada Bapak Presiden, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Menko Polhukam dengan tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidiar 6 bulan yang dilakukan jaksa penuntut umum ini kepada saya akan menyisihkan sisi ruang yang gelap bagi penegakan hukum di Indonesia. Jikapun seandainya saya salah melakukan tindak pidana, maka produk berbahaya milik Reza Gladys yang katanya saya ancam akan dibuka rahasianya, kelanjutannya bagaimana? Kalau memang produk skincare glowing booster cell yang terbukti punya orang suaminya. Kalau memang produk skincare glowing booster cell dianggap tidak berbahaya, kenapa tidak ada BPOM-nya? Kalau memang produk skincare glowing booster cell dianggap tidak berbahaya, kenapa Reza Gladys takut diketahui orang banyak? Bapak Hakim yang mulia, marilah kita semua yang ada di sini berpikir dengan akal dan pikiran yang sehat. Jangan mau melibatkan diri apalagi sampai dipermainkan oleh mafia-mafia skincare berbahaya yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau produk skincare glowing booster cell tersebut berbahaya, berarti benar dong Reza Gladys menutupi kejahatannya dan jaksa penuntut umum juga ikut menutupi kejahatan Reza Gladys. Terus pertanyaan saya, apa tindakan dari negara kepada Reza Gladys yang sudah melakukan kejahatan dan apa tindakan dari negara kepada para jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini yang sudah melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan? Kenapa sebab akibat dari kasus ini tidak ditindaklanjuti sampai ke akar-akarnya? Ini masalah sangat serius, bukan untuk kebaikan satu atau dua orang saja, tapi ini untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa dalam hal lain yang menonjol dan membuktikan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum selama 11 tahun denda 2 miliar kepada saya adalah tuntutan yang mengandung rasa kebencian dan sakit hati, bukan tuntutan yang didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti. Jaksa penuntut umum lagi-lagi mempertontonkan betapa bobroknya dan betapa rusaknya moral dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini. Bahwa dalam perkara pidana register perkara nomor 734/Pitsus LH/2025/PN Jakarta Barat
Jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Holding S.A. Jaksa tersebut sama dengan jaksa penuntut umum yang membuat, menyusun, menandatangani surat dakwaan dan surat tuntutan dalam perkara saya. Yang menarik dari perkara tersebut adalah adanya sekelompok organisasi yang menamakan dirinya Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia atau APKSLI, di mana organisasi ini konsen menaruh perhatian khusus terhadap isu-isu kejahatan satwa liar yang terjadi di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia. Organisasi Advokat dan Penelitian Satwa Liar Indonesia secara hukum saat ini sedang mengikuti, mengawal, meneliti penanganan lanjutan perkara pidana kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara nomor 734/Ketsus LH 2025/PN JKT, sehingga organisasi advokat dan peneliti kejahatan satwa menjadi amikus kurai atau sahabat pengadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena mereka menganggap bahwa tuntutan yang Revina Donasi Holding S.A. tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam surat dakwaan Revina Donasi Holding S.A. terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumarniko dituduh melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 7A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 ke 1 KUHP. Akan tetapi dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum Revina Donasi Holding S.A. hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumarniko 1 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Itu pun tuntutan tersebut ditunda sebanyak 2 kali, yakni pada Rabu 17 September 2025 dan Rabu 24 September 2025. Bahwa mengacu pada pasal 21 ayat 2 huruf junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1990, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Tapi kenapa jaksa penuntut umum bernama Revina Donasi Holding S.A. hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumarniko selama 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara? Ada sebuah misteri tanda tanya besar. Hal ini jelas ada sebuah bentuk pelanggaran hukum yang fatal dan cenderung dapat saya simpulkan sebuah perkondisian seperti juga yang saya rasakan dilakukan jaksa penuntut umum sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari sinilah kita bisa melihat potret penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, yang juga menjadi jaksa penuntut umum dalam perkara saya. Jaksa penuntut umum telah memperkosa hukum. Jaksa penuntut umum telah mengkangkangi peraturan perundang-undangan atas nama negara, di mana seharusnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumarniko yang terbukti melakukan kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan tuntutan yang tinggi, malah dituntut rendah, yakni 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara. Padahal dalam pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara.
Dalam kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register nomor 734/Pidana/2025/PN Jakarta, kerugiannya lebih banyak dan juga terbilang suatu kejahatan yang serius melibatkan negara di dalamnya. Dalam perkara tersebut, faktanya ditemukan barang bukti sisik terenggiling 1,4 kg dan 163,5 kg. Menurut pihak Balai Besar Konversi Sumatera Utara atau BBKSD ASU, bahwa untuk memperoleh 1 kilo sisik terenggiling maka harus membunuh satwa terenggiling sekitar 4 ekor dewasa. Sehingga pada perkara Akwo terdapat Rizky Jalur Pratomo Bintang Bang Sumardiko telah membunuh 825 ekor individu satwa terenggiling dewasa yang dilindungi negara, dan jika dikonversi ke dalam bentuk uang, harga satu terenggiling dewasa berkisar sekitar 6-7 juta rupiah. Maka itu artinya kerugian negara dalam perkara tersebut kurang lebih 6 miliar rupiah. Sadis, kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling adalah masalah negara, tapi tuntutannya cuma 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara. Sedangkan saya yang tidak melakukan kejahatan sama sekali dituntut sampai 11 tahun penjara, denda 2 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Di mana keadilan di negeri ini? Di manakah Pak Presiden? Di manakah Pak Jaksa Agung selama ini? Di manakah Pak Menko Polhukam selama ini? Apakah ini akan dibiarkan terus-menerus membusuk dalam tubuh aparat penegak hukum? Segera bertindak, jangan biarkan hukum di negeri ini hancur karena ulah dari oknum-oknum jaksa yang ingin mencari keuntungan pribadi, tapi mengatasnamakan negara. Maksud saya menjelaskan hal-hal tersebut adalah agar Bapak Hakim yang mulia dapat melihat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara saya didasarkan pada kesewenang-wenangan, bukan didasarkan pada bukti, fakta, dan hukum yang berlaku. Karena terbukti kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling yang jaksa penuntut umumnya sama dengan jaksa penuntut umum dalam perkara saya telah berani menabrak hukum, telah berani memperkosa hukum, telah berani membangkangi peraturan perundang-undangan atas nama negara. Perbuatan jaksa penuntut umum tersebut akan dilaporkan oleh organisasi advokat dan penelitian kejahatan satwa liar Indonesia atau APKSRI kepada aparat penegak hukum lainnya, sehingga tidak ada lagi kesewenang-wenangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan perkaranya. Ingat, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Begitupun dengan LHKPN dari 2 orang jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya. Sampai saat ini saya lakukan pengecekan situs resmi LHKPN KPK. 2 orang dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya di sini tercatat dan berdua saja yang tidak tercatat dan tidak terdaftar hartanya. Namun jaksa-jaksa lain yang menangani perkara saya semuanya ada. Menjadi aneh jika 2 jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini tidak melaporkan harta kekayaannya dan tidak tercatat di situs resmi LHKPN KPK. Sementara 3 orang lainnya tercatat dan terdaftar. Tolong kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk memutus tuntas permasalahannya. Apa yang terjadi penyebabnya? Apakah karena belum didaftarkan atau sengaja tidak didaftarkan? Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah sabar mengikuti proses hukum ini sehingga bisa merubah pasal yang ada di dalam surat dakwaan. Yang awalnya pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun dalam persidangan ini dirubah jaksa penuntut umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 5A 10 huruf A. Bapak Hakim yang mulia, kalau saya melihat tindakan jaksa yang berubah-ubah di pasal dalam surat dakwaan, maka artinya terdapat pasal 369
ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A seperti termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara hukum perkara ini sangatlah dipaksakan untuk disidangkan. Terlebih lagi dalam semua BAP para saksi dan ahli diperiksa terkait dengan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum karena telah merubah isi tuntutannya yang awalnya dalam surat dakwaan disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan dirubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah dibuangkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah dibuangkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell adalah saya sendiri di muka persidangan, dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak diburamkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti. Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri, karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan. Sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kalaupun itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburamkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang boleh? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mahin lalu Mahin teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal sehingga semuanya dirubah sesuka hatinya. Tapi untungnya dalam persidangan ini ada Bapak Hakim yang mulia yang memimpin jalannya persidangan, sehingga Bapak Hakim yang mulia bisa tahu dan bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum memenjarakan saya dan dengan segala macam cara sekalipun merubah-rubah isi dakwaan, fakta dan tuntutan asal memenjarakan saya. Untuk itu, melalui nota pembelaan ini, saya meminta dan memohon kepada Bapak Hakim yang mulia bisa membebaskan saya dari kezaliman jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, jangan terlalu sering membohongi hati nurani hanya demi kepuasan dan kenikmatan sesaat, karena yakin dan percaya karma itu pasti akan menemukan mangsanya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan bulan depan, mungkin juga bukan tahun depan, tapi pasti karma itu akan datang tepat pada waktunya. Berbicaralah atas nama keadilan dan kejujuran di dalam hati nurani dan hati sanubari yang paling dalam, agar jangan hidup dalam sandiwara. Sebagai insan yang beriman, baik Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur dan adil. Hal ini sebagaimana dalam firman Tuhan yang berbunyi, jauhilah dusta dan berkatalah benar, masing-masing dengan sesama, sebab kita adalah anggota satu sama lain. Efesus 4:25. Jangan berdusta satu sama lain, sebab kamu telah menanggalkan manusia yang lama beserta perbuatannya. Surah Syad ayat 26. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah, pemimpin penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia secara adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka merupakan hari perhitungan.
Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bukan bermaksud untuk mengulangi, tapi ini penting untuk saya sampaikan karena fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan tidak ada satupun bentuk ancaman, paksaan, apalagi pemerasan yang saya lakukan. Semua bermula dari keinginan Reza Gladys yang meminta bantuan kepada saya melalui sahabat saya Ismail Marzuki untuk diperbaiki nama baiknya dan produknya karena produknya sudah direview oleh Dr. Samira yang jelek-jelek. Sampai pada akhirnya terjadi komunikasi antara sahabat saya Ismail Marzuki dengan Reza Gladys. Berpindahnya uang milik Reza Gladys sebesar 4 miliar kepada saya melalui sahabat saya Ismail Marzuki dilakukan dalam rangka adanya kesepakatan bisnis yang sebelumnya telah dilakukan oleh Reza Gladys dengan sahabat saya Ismail Marzuki. Kemudian berpindahnya uang 4 miliar tersebut juga atas keinginan dari Reza Gladys yang menginginkan agar saya mau membantu Reza Gladys terkait produk skincare-nya yang sering di-review jelek oleh Dokif atau saksi Dr. Samira. Artinya perpindahan uang 4 miliar tersebut bukan dikarenakan adanya sebuah tindakan intimidasi, tindakan memeras, tindakan mengancam akan mencemarkan atau mengancam akan membuka rahasia, sebab faktanya sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan sahabat saya Ismail Marzuki, terlebih dahulu sahabat saya Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada Reza Gladys dengan mengatakan, "Gak apa-apa ini dok, nah sebut nominalnya." Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, "Iya Mail, gak apa-apa Mail." Adanya fakta itu membuktikan bahwa baik saya maupun sahabat saya Ismail Marzuki tidak pernah melakukan tuduhan pemerasan, apalagi sampai tindak pidana pencucian uang. Justru pengakuan Reza Gladys dan suaminya di persidangan ini terungkap fakta bahwa yang melakukan pemerasan adalah Dr. Samira, di mana Dr. Samira meminta uang kepada Reza Gladys dan Auto Mofit senilai $2 juta Singapura. Sehingga Reza Gladys dan Auto Mofit merasa diperas oleh saksi Dr. Samira. Artinya dengan adanya pengakuan dari Reza Gladys dan suaminya tersebut, maka saya tidak terbukti melakukan tindak pidana. Tidak adil rasanya jika yang melakukan orang lain, namun saya yang harus mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkannya adalah saya. Saya sudah dikriminalisasi. Kejam yang mulia, skenario penjebakan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Selama kurang lebih 8 bulan ini saya mendekam dalam penjara. Saya telah dipisahkan paksa dengan cara yang zalim dari anak-anak saya, dari keluarga saya, dari teman sahabat saya dengan cara-cara keji. Anak saya sudah masuk rumah sakit 3 kali, tapi yang kemarin alhamdulillah saya diizinkan oleh Bapak Hakim. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak berada di dekat anak saya untuk menemaninya. Saya diperlakukan tidak adil dalam proses hukum ini, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat kejaksaan. Karena saya menduga semua ini telah didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang ingin memenjarakan saya. Dan bahkan saya menduga ada dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi seperti yang sudah saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada lagi harapan saya terhadap aparat penegak hukum lain selain berharap kepada Bapak Hakim yang mulia selaku wakil Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu, di akhir nota pembelaan pledoi ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya bukan pemeras, apalagi pelaku kejahatan pencucian uang. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar segera membebaskan saya karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan kopi pembelaannya.
Luar biasa sih. Muka udah gak karuan. Tapi Jadi tolong pengunjung ya. Pledoi sudah dibacakan oleh terdakwa ya. Dan kesempatan tetap kita berikan masing-masing sekali kepada penuntut dan penasihat hukum ya. Untuk replik kita kasih waktu sampai hari Senin tanggal 20 Oktober, dan untuk duplik nanti kita kasih kesempatan hari Kamis tanggal 23 Oktober ya. Dan mudah-mudahan putusan bisa kita bacakan hari Selasa tanggal 28 Oktober. Silahkan kesempatan yang diberikan digunakan sebaik-baiknya, dan jadwal yang kita sampaikan bisa tepat pada waktunya, dan tentunya kita mengingatkan kepada semua Hari Selasa keputusannya. cuaca sedang tidak baik, mohon dijaga kesehatannya biar kesempatan yang diberikan bisa diberikan pada waktu yang telah diberikannya. Kalau pada hari itu tidak sempat diberikan, kita lewat, begitu ya. Dari replik dari Senin nggak ada lewat, dari Kamis duplik nggak ada lewat, begitu ya. Memang gitu. Jadi kita ingatkan kepada terdakwa tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan, dan sudah kita buka lagi hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 untuk acara rapid. Sidang selesai dan ditutup. Nah, Ming, bisa dengar sama si itu. Pakai ini aja. Mana dulu? Itu yang acara yang itu ya. Bukan acara apa sih yang sama si waktu Bioka sama si kayak ada ketemu di sini. Ya si ibu yang pengacara ya. hewan sampai hewan liar itu dia pegang. Oh, I see. Oh, kalau aku masih ya. Udah selesai ya. Terima kasih sudah